Apakah saya harus mengoreksi alasan saya kepada anak saya kalau kemudian masukin tangan ke akuarium bukan karena nyetrum? Nanti saya khawatir, saya takut juga ternyata nggak nyetrum. Ya. Kalau saya jujur sama anak saya, minta maaf, lalu nanti anak saya menganggap saya kok nggak konsisten dong. Kemarin dilarang karena memasukin tangan ke akuarium itu gara-gara takut nyetrum, dan sekarang ternyata alasannya berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikutan aja di sini. Hah? Kamu mau ikutan? Apa-apa di video. Hah? Apa? Bagus gak sih minta maaf sama anak? Bagus gak ya? Kalau abah salah minta maaf sama ayah, bagus gak? Kenapa bagus? Hah? Nggak tahu ya. Kalau abang salah terus minta maaf sama Yaya, bagus ya? Kalau nggak minta maaf kesel nggak? Bagus gak sih minta maaf sama anak? Saya takut bisa menjatuhkan kredibilitas saya di depan anak. Bagi saya, minta maaf sama anak adalah kebiasaan baik, bukan hanya bagus tapi wajib. Alasannya adalah yang pertama, ketika kita bersalah dan kita tidak minta maaf sama anak, artinya kita tidak mengakui kesalahan kita. Ketika kita tidak mengakui kesalahan kita, berarti kita tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan kita. Ketika kita tidak bertanggung jawab pada perbuatan kita, maka itu bagian dari tidak amanah. Dan akhirnya ketika tidak amanah dari kata aman, merasa aman, tidak akan muncul namanya kepercayaan. Bayangkan seorang rekan bisnis berbisnis dengan Anda, lalu mereka tidak amanah, berkhianat, berbohong, ya, dan ketika bersalah tidak mau mengoreksi. Saya yakin kita malas untuk berbisnis, berurusan, berinteraksi dengan dia, terutama dalam bidang bisnis. Bayangkan seorang anak yang tidak mempercayai orang tuanya, tidak ada trustworthy di situ, maka bisa jadi dia tidak akan pernah menjadikan orang tuanya referensi dari kehidupan. Dia tidak mau atau enggan berbisnis dan produktif dengan orang tuanya, memiliki urusan-urusan dengan orang tuanya, malas kemudian menjadikan orang tuanya sebagai teman gaulnya. Jadi minta maaf justru menjaga kepercayaan anak pada orang tuanya. Yang kedua, minta maaf itu membuat justru kredibilitas orang tua terjaga, karena ketika kita bersalah dan minta maaf, pada dasarnya ini kita konsisten. Konsisten kita bukan pada ucapan kita, pada perbuatan kita. Yang paling penting konsisten pada kebenaran. Itu substansinya. Jadi jangan pernah dibalik ketika kita ngomong, saya nggak konsisten dong abah ketika saya mengoreksi. Misalnya ada seorang ibu yang dulu bertanya pada saya soal, saya dulu melarang anak saya memasukkan tangannya ke akuarium karena saya takut nyetrum. Alasannya ngobrol sama anak, nanti kalau tanggul itu kan ada listrik, nanti takut nyetrum. Ternyata setelah tanya pada pembuat akuarium, ya tidak nyetrum. Ya, buktinya ikan nggak mati. Sebetulnya alasan utamanya adalah ya supaya nggak kotor saja gitu kan, bukan karena nyetrum. Apakah saya harus mengoreksi alasan saya kepada anak saya kalau kemudian masukin tangan ke akuarium bukan karena nyetrum? Nanti saya khawatir, saya takut juga ternyata nggak nyetrum. Ya. Kalau saya jujur sama anak saya, minta maaf, lalu nanti anak saya menganggap saya kok nggak konsisten dong. Kemarin dilarang karena memasukin tangan ke akuarium itu gara-gara takut nyetrum, dan sekarang ternyata alasannya berbeda. Nah, justru kita harus minta maaf sama anak dalam rangka konsistensi kita pada anak. Konsisten kita bukan pada ucapan kita, sebetulnya pada kebenaran. Kita berharap dengan mengakui kesalahan kita, anak kita konsisten dengan kebenaran. Bukan konsisten karena ego, bukan konsisten karena pendapat.
tapi karena kebenaran itu sendiri, ya, nilai-nilai universal yang harus dianut oleh semua orang. Dan yang terakhir, minta maaf sama anak penting. Justru bagi saya, orang tua yang tidak minta maaf sama anak bukan dari golongan manusia, karena tidak ada satu manusia yang tidak pernah bersalah, termasuk pada anak. Jika kita tidak pernah bersalah pada anak kita, jika kita tidak pernah bersalah sepanjang hidup kita, rasanya kita bukan manusia tapi malaikat. Jadi orang tua yang tidak pernah minta maaf sama anak sungguhnya dari golongan makhluk gaib, bukan dari manusia. Ya, saya paham bahwa di tengah budaya paternalistik yang masih kentara di negeri kita, meminta maaf itu tidak mudah. Mengawalinya mungkin bakal sulit, karena mungkin berabad-abad dalam budaya kita itu takutnya dianggap menjatuhkan wibawa kita pada anak, menjatuhkan image kita sebagai orang tua pada anak. Karena itu saya pernah mengalami waktu anak saya masih 2 ya. Waktu itu anak saya umur berapa ya? Mungkin sekitar 4 tahun. Saya berjanji pada anak saya untuk membelikan makanan, dan ternyata saya lupa. Saya spontan saja minta maaf sama anak, maafin abah ya nak ya, abah lupa, bisa nggak diganti besok ya. Kalau anak saya nangis dan seterusnya, dan kalau memungkinkan keluar ya keluar seketika ya. Tapi kalau tidak memungkinkan ya benar-benar minta maaf dengan tulus sama anak ya, dengan dikasih kompensasi keluar unit 2 dan seterusnya. Itu sebenarnya perbuatan sederhana, tetapi tidak bagi beberapa staf saya yang setelah kejadian itu dia terlihat menangis, menutup mukanya. Saya heran, saya nggak ngerti tadinya, kamu kenapa, saya bilang. Dia nggak mau bicara. Setelah beberapa menit, Pak, seumur-umur saya belum pernah melihat seorang ayah minta maaf sama anak. Saya cuma terharu Pak. Ya mungkin buat kita yang sudah terbiasa melakukan budaya ini, malu mengakui keburukan kita, ya ini yang harus kita tepatkan, budaya malu yang baik. Mungkin buat kita yang terbiasa dengan ini ya biasa saja, tapi bisa jadi buat orang-orang di keluarganya yang seumur hidup tidak pernah mendengar bapaknya minta maaf sama dia, mungkin ini seperti kejadian yang tidak biasa. Saya berharap kita terus mencontohkan pada anak kita bahwa konsisten kita pada kebenaran, ya, termasuk segala peraturan di keluarga kita. Saya suka bilang sama anak saya, sepanjang waktu jika kalian tidak setuju, kalian boleh melakukan uji material, boleh mengajukan usulan perubahan aturan keluarga, karena ini aturan manusia bisa dirubah, asal disertai argumen-argumen yang jelas, pendapat-pendapat yang jelas, bukan sekedar pokoknya aku nggak mau. Setiap hubungan itu pasti ada aturan. Kebebasan satu orang dengan kebebasan yang lainnya ya, itu pasti ada irisan. Karena itu butuh yang namanya batasan-batasan dan aturan. Anak kita pengen punya kebebasan ya, tapi orang tua pun pengen punya kebebasan. Nah, kebebasan ini yang harus kita sepakati lewat yang namanya aturan keluarga. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang mendengar video ini terus diberikan kekuatan dan petunjuk untuk membentuk keluarganya, keluarga yang terjaga dari keburukan, ya, dari keburukan-keburukan yang mungkin menimpa kita dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.